Komisi Kepolisian Nasional terus mendalami kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tim Kompolnas menemui keluarga Arya di Yogyakarta dan mengantongi sejumlah informasi baru. Nantinya, Kompolnas akan berkoordinasi dengan polisi terkait informasi itu. Yang nggak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Sementara itu, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali. 5 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah bekerja keras mendalami penyelidikan kasus ini agar bisa segera terungkap. Penelitian yang dilakukan secara mendalam supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan scientific plan. Kira anak buah saat ini khususnya Metro, Polda Metro sedang bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi 8 Juli 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengemudi mobil ditangkap polisi karena membawa narkotika jenis sabu. Sementara itu perempuan kakak beradik cekcok masalah utang piutang hingga sang suami mengeluarkan senjata api. Seorang pengemudi mobil yang melaju dari arah Muaro Bungo menuju Sinjunjung dihentikan petugas karena menggunakan plat nomor palsu pada kendaraannya. Saat akan ditilang, pelaku secara diam-diam membuang sebuah bungkusan kecil di dekat pos polisi. Namun aksi pelaku diketahui petugas dan saat diperiksa, bungkusan tersebut berisi paket kecil narkoba jenis sabu. Petugas lalu mengamankan pelaku dan berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan pelaku tidak menemukan barang bukti tambahan. Pelaku telah diamankan di Mapolres Darmasraya dan akan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Bermula dari masalah utang, 2 keluarga kakak beradik di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terlibat keributan. Ketegangan semakin menjadi saat suami dari pelaku ikut tersulut emosi. Suami dari sang kakak melayangkan tangannya sambil menodongkan pistol ke arah adik iparnya. Sejumlah warga yang berupaya memisahkan keduanya tak dapat berbuat banyak. Bahkan sejumlah pakaian dan surat berharga milik adiknya dibakar oleh sang kakak. Kericuan bermula saat sang adik yang berutang pada kakaknya sebesar Rp1.700.000 tak kunjung membayar. Sang kakak tersulut emosi setelah mendengar kabar jika adiknya hendak pulang kampung ke Medan, Sumatera Utara. Tak terima pelakuan sang kakak, korban bersama suaminya melapor ke Polres Tanah Datar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan, pengancaman, dan pengrusakan, ancaman hukuman di atas 5 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Meresahkan warga yo, ayo buaya yo. Yo ayo meresahkan yo. Ayo buaya di dia yo. Thank you kumaha yo. Seekor buaya sepanjang lebih dari 1 meter lepas dari kandang penangkaran di Kampung Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya jenis muara itu kemudian masuk ke persawahan dan merusak tanaman padi milik warga. Munculnya buaya membuat warga sekitar heboh dan panik. Warga yang panik melihat buaya masuk dalam persawahan ini akhirnya berhasil menangkap dengan menggunakan tali. Namun saat hendak ditangkap, binatang buas itu sempat meronta. Tak berapa jam kemudian, buaya tersebut berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam kandang. Buaya diketahui kabur setelah pagar kandang penangkaran mengalami kerusakan celah kecil, diduga membuat buaya kabur. Temboknya itu nggak benar. Oh, Temboknya nggak benar. Oh, maksudnya ini apa? Retak atau apa? Temboknya nggak benar, jadi keluarnya saya tuh nggak tahu. Yang punya buaya yang nggak tahu keluarnya tuh. Meski sudah ditangkap dan diserahkan ke pemiliknya, warga setempat masih resah dengan keberadaan buaya yang berada di dekat pemukiman warga ini.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Klaten, Jawa Tengah ikut dalam tradisi berebut ikan di embung desa. Selain memupuk rasa gotong royong dan persatuan, juga sebagai gerakan makan ikan untuk mendukung Indonesia Emas. Festival Memet Ikan kembali digelar di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Ribuan warga tumpah ruah mencampurkan diri ke dalam embung desa setempat untuk berebut ikan. Ribuan warga berdatangan sembari membawa berbagai peralatan untuk menangkap ikan, mulai dari jaring aneka ukuran, tudung saji, ember, hingga keranjang sampah dan karung yang dimanfaatkan demi berhasil menangkap ikan. Sebanyak lebih dari 2 ton ikan disebar di kolam seluas 7.500 meter persegi milik Desa Gemblegan tersebut, mulai dari nila, bawal, hingga lele. Kondisi kolam yang penuh warga dan air kolam yang tercampur lumpur justru menambah keseruan festival tahun ini. Anak-anak hingga dewasa, pria dan perempuan turut andil berburu dan berebut ikan. Selain merupakan agenda tahunan, kegiatan ini juga digelar sebagai kampanye gerakan Gemar Makan Ikan untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Aksi tawuran di kawasan Lorong Papan dengan kawasan Lorong Melati kembali pecah di Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan. Aksi saling serang dengan senjata tajam, lemparan batu, botol kaca, hingga tembakan petasan tak terhindarkan membuat jalan menuju kawasan Pelabuhan Belawan tak bisa dilintasi warga. Diduga aksi tawuran ini buntut dari tewasnya seorang pria yang di dadanya tertembak senapan angin. Kita ini nggak bisa kalau cuma mengimbau aja, menyampaikan. Jadi harus sama-sama turun kita ke lapangan, kita bersihkan kampung kita Belawan dari yang namanya tawuran, narkoba, judi, dan maksiat lainnya. Dalam peristiwa tawuran ini, sejumlah pria terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi tawuran berhenti setelah polisi meredam kedua kelompok pria yang bertikai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.